Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua kelas 6. Hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu sebelumnya kita sudah belajar untuk mengubah berbagai bentuk pecahan menjadi pecahan desimal, kemudian menjadi persen, kemudian dari persen menjadi desimal, persen menjadi pecahan, dan lainnya. Untuk itu sekarang kita akan menerapkan dari kita sebelumnya sudah mengubah berbagai bentuk pecahan untuk menerapkan dalam menghitung operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan. Untuk itu, silakan dibuka terlebih dahulu buku paket TSPS Matematikanya pada halaman 51 dan 52. Nah, untuk cara mengerjakannya, di sini, karena penjumlahan dan pengurangan itu sama kuat, kita harus melakukannya diurutkan dari sebelah kiri. Akan tetapi, jika dalam soal terdapat operasi dalam tanda kurung, maka operasi hitung yang ada di dalam tanda kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. Oke? Nah, tentunya jika pecahan tersebut memiliki bentuk yang sama, penyelesaiannya itu akan lebih mudah. Akan tetapi, pada soal yang akan kita temui pada pembahasan kali ini, bentuk pecahannya berbeda. Lalu bagaimana langkah yang harus kita kerjakan? Yaitu adalah kita harus menyamakan pecahan tersebut menjadi satu jenis. Bisa kita rubah menjadi desimal semua, atau bisa kita rubah menjadi pecahan semua. Kita akan memahami atau membahas untuk bagaimana cara penjumlahan dan pengurangan dalam pecahan campuran ya. Yang pertama, kita harus samakan bentuknya terlebih dahulu. Boleh kita bentuk menjadi semuanya kita rubah menjadi desimal atau semuanya kita rubah menjadi pecahan. Untuk lebih jelasnya, sekarang kita membahas soal pada halaman 52 pada buku paket TS Matematika ya. Untuk latihan 7, kita bahas untuk nomor 1 terlebih dahulu. Nomor 1 adalah 1/2 ditambah 2,25 dikurangi 3/4 sama dengan, kita akan memilih menggunakan desimal atau pecahan. Untuk penjumlahan dan pengurangan lebih mudah kita menghitungnya menggunakan desimal. Ya, kenapa? Kalau pecahan nanti kita harus menyamakan penyebutnya. Namun, boleh juga anak-anak menggunakan pakai cara merubahnya dengan pecahan ya, tidak masalah. Kita rubah terlebih dahulu menjadi desimal. Yang perlu kita rubah dari soal tersebut yang belum menjadi desimal adalah 1/2 dan 3/4. Maka 2,25 tidak perlu kita rubah ya, karena dia sudah menjadi desimal. 1/2 kita rubah menjadi desimal adalah berapa? Masih ingat kemarin ya? Adalah 0,5. Kemudian 3/4 kita rubah menjadi desimal sama dengan 0,75. Kita lihat bahwa semua di sini sudah menjadi desimal, langsung kita hitung operasinya ya. Kita tulis kembali soalnya 1/2 ditambah 2,25 dikurangi 3/4. Kita rubah 1/2 tadi adalah 0,5 ditambah 2,25-nya tetap dikurangi 3/4 tadi adalah 0,75. Jadi, 0,5 ditambah 2,25 dikurangi 0,75 sama dengan berapa? Bagaimana cara mengerjakannya? Ingat ya, tadi kita kerjakan dari sebelah kiri. Dari sebelah kiri itu berapa? Berarti 0,5 ditambah 2,25. Nah, 0,5 ditambah 2,25. Berapa hasilnya? Siapa yang sudah ketemu? 0,5 ditambah 2,25. Ya, betul sekali hasilnya adalah 2,75.
Setelah kita mendapatkan 2,75, kemudian bagaimana? Kita lanjutkan dikurangi dengan berapa? 0,75. Coba dihitung terlebih dahulu. Berapa? 2,75 dikurangi 0,75. Hasilnya sama dengan berapa? Ya, hasilnya adalah sama dengan 2. Jadi, hasil dari 1/2 ditambah 2,25 dikurangi 3/4 sama dengan 2. Cukup mudah ya. Kita lanjut soal berikutnya. Untuk soal nomor 2, yaitu adalah 75% dikurangi 0,25 ditambah 2 1/4. Masih ingat tadi? Lebih mudah kita ubah menjadi desimal ya. Dari soal tersebut yang perlu kita rubah menjadi desimal siapa saja? 75%. Oke, benar. Kemudian 0,25 perlu kita rubah? Tidak ya, karena dia sudah menjadi desimal. Kemudian siapa lagi? 2 1/4. Kita rubah menjadi pecahan biasa. Oke, kita lanjut. Rubah menjadi pecahan desimal. 75%. Kalau persen itu pasti per 100, maka kita tulis 75/100. Kemudian kita rubah lagi menjadi desimal adalah 0,75. Kemudian 2 1/4 kita rubah menjadi pecahan biasa berapa? Yaitu 9/4. Kemudian kita rubah menjadi desimal sama dengan berapa? Coba dihitung. Benar sekali, sama dengan 2,25. Karena semua sudah menjadi desimal, langsung kita kerjakan dan kita hitung ya. Kita tulis kembali soalnya. 75% dikurangi 0,25 ditambah 2 1/4. Kita rubah, yang belum menjadi desimal kita ganti menjadi desimal. Yaitu jadi 0,75 dikurangi 0,25 ditambah 2,25. Ingat, karena di sini tidak ada tanda kurung, maka kita kerjakan urut dari sebelah kiri, yaitu 0,75 dikurangi 0,25. Nah, sekarang dihitung kembali 0,75 dikurangi 0,25. Betul, hasilnya adalah 0,50 atau kita bisa menulis 0,5 juga tidak masalah ya. Karena 0 di belakang koma itu tidak ditulis tidak apa-apa. Kemudian, setelah kita mendapatkan 0,50, kemudian kita apakan? Kita tambahkan dengan 2,25. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 2,75. Oke, betul ya? Jadi hasil dari 75% dikurangi 0,25 ditambah 2 1/4 adalah 2,75. Nah, untuk nanti jika kita menemukan soal apabila pilihan ganda dan jawabannya adalah bentuk pecahan bukan desimal, dari 2,75 ini kita bisa berubah menjadi pecahan. Berarti adalah 275/100. Nanti tinggal kalian sederhanakan disesuaikan dengan pilihannya. Kita lanjut ya ke soal nomor 3. Soal nomor 3 adalah 1/4 dikurangi, buka kurung, 0,2 ditambah 3/4 tutup kurung. Sama dengan, oke, kita lihat. Di sini ada yang belum menjadi desimal ya, kita rubah terlebih dahulu menjadi desimal. Siapa saja? 1/4 dan 3/4. Oke, 1/4 kita rubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. 1 kali 5, 5. 5 tambah 4, 9. Maka 9/5. Kemudian 9/5 kita rubah menjadi desimal adalah 1,8. Kemudian kita lanjut ke 3/4. 3/4 kita rubah menjadi desimal yaitu
0,75. Semua sudah menjadi desimal, langsung kita hitung. Kita tulis kembali soalnya, 1/4 dikurangi, buka kurung, 0,2 ditambah 3/4 tutup kurung sama dengan. Kita ganti dengan desimal ya, yang belum menjadi desimal. Kita tulis 1/4 kita ganti dengan 1,8. Oke, dikurangi, buka kurung 0,2 ditambah 3/4 kita rubah jadi 0,75. Sama dengan. Dikarenakan di sini ada tanda kurung, dan dalam tanda kurung ada operasi hitungnya, maka kita kerjakan terlebih dahulu tanda kurung yang ada operasi hitungnya. Oke, berarti siapa? Yaitu 0,2 ditambah 0,75. Berapa? Ayo dihitung terlebih dahulu. 0,2 ditambah 0,75. Jawabannya adalah 0,95. Setelah kita mendapatkan 0,95, belum selesai ya, karena di depannya tadi kita belum mengurangkan. Maka kita tulis kembali dari sebelah kiri, yaitu 1,8 dikurangi 0,95. Hasilnya berapa? 1,8 dikurangi 0,95 sama dengan 0,85. Nah, jika nanti di soal diminta merubahnya menjadi pecahan, dari hasil 0,85 ini bisa kalian ubah menjadi pecahan, yaitu 85/100. Tinggal disederhanakan saja. Begitu ya anak-anakku semua untuk menghitung bentuk operasi campuran antara penjumlahan dan pengurangan dalam operasi hitung pecahan. Nah, cukup sampai di sini terlebih dahulu untuk pembahasan matematika terkait operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.